Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika online. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif, FPB, dan KPK. Harap disimak baik-baik ya. Kita mulai bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat itu dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, dengan A dan N adalah bilangan bulat. Kemudian cara membacanya ialah A pangkat N. Dan A itu kita sebut sebagai bilangan basis atau pokok, sedangkan N kita sebut sebagai eksponen atau yang kalian kenal dengan istilah pangkat. Jadi ketentuannya A pangkat N itu artinya A dikali A sebanyak N faktor. Jadi misalkan ada 5 pangkat 3, artinya 5-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba ke contoh soal. Baiklah, kita coba contoh soal untuk bilangan berpangkat bulat positif. Lihat soal yang pertama, 2 pangkat 2 itu artinya 2-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. 2 kali 2, 4. Selanjutnya 3 pangkat 4 artinya 3-nya sebanyak 4 kali ya. Oke, sekarang kita selesaikan 3 dikali 3, 9. Kemudian dikali 3 dikali 3 juga 9. Baru 9 kita kali 9, 81. Nah, yang selanjutnya 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 artinya 5-nya kita kalikan 2 kali, ditambah negatif 5 pangkat 3 berarti sebanyak 3 kali. Negatif 5-nya kita kali negatif 5 dikali negatif 5. Kita kerjakan dari depan, 5 kali 5, 25, ditambah, kemudian yang ini negatif dikali negatif, hasilnya positif 25 dikali negatif 5 yang tadi ya, turun ke bawah. Selanjutnya 25 tetap, perkalian kita kerjakan lebih dulu. 25 dikali negatif 5 hasilnya negatif 125. Nah, 25 ini jadi dikurang karena positif dikali negatif ya. Tinggal kita kurangkan, hasilnya negatif 100. Oke. Soal selanjutnya, negatif 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Maka negatif 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Dikali 3 pangkat 2 artinya 3-nya kita kalikan sebanyak 2 kali, ditambah negatif 5 pangkat 2 berarti negatif 5-nya kita kalikan 2 kali. Selanjutnya kita kerjakan dari depan, negatif 2 kali negatif 2 positif 4 dikali negatif 2 dikali 3 dikali 3 9 ditambah negatif 5 dikali negatif 5 positif 25. Selanjutnya ini kita kalikan, 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 dikali 9 ditambah 25. Kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya negatif 72 ditambah 25. Nah, sekarang sisa negatif 47. Oke, sampai di sini paham ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang FPB dan KPK. FPB ialah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari FPB, ada 2 ketentuan yang harus kalian ingat. Yang pertama, kita cari faktor prima yang sama. Yang kedua, kita akan mengalihkan faktor dengan pangkat yang terkecil. Sedangkan KPK ialah kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencarinya, yang pertama kita kalikan semua faktor prima, dan jika ada faktor prima yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Jadi, agar kalian mudah mengingat, FPB itu hanya yang sama, faktor yang sama.
sedangkan KPK itu semua faktor kita kalikan. Dan pada FPB itu hanya bilangan dengan pangkat yang terkecil, sedangkan pada KPK sebaliknya, bilangan dengan pangkat yang terbesar. Agar lebih jelas lagi, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Perhatikan soal berikut. Tentukan FPB dan KPK dari 50, 80, dan 120. Oke, ada 3 bilangan yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ialah mencari pohon faktor dari ketiga bilangan tersebut. 50 kita cari mulai dari 2 dikali 25, kemudian 5 dikali dengan 5. Nah, 2, 5, dan 5 ini disebut faktor prima. Maka kalau kita tulis faktorisasinya 2 dikali 5, karena 5-nya ada 2 maka dia berpangkat 2. Selanjutnya 80 itu 2 dikali 40 ya. Kemudian 2 dikali 20, 2 dikali 10, dan 2 dikali 5. Nah, ini adalah faktor dari 80. Sekarang kita tulis faktorisasinya. 2, ada berapa 2 di sana? Iya, ada 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Selanjutnya 120. Kita mulai dari 2 dikali 60, kemudian 2 dikali 30, 2 dikali 15, dan 3 dikali 5. Oke, kita bundari untuk faktornya, kemudian tulis faktorisasinya. 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Setelah kita menemukan pohon faktor, kita akan mencari FPB. Ingat tadi, untuk FPB itu hanya faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Nah, kita cari dari 3 faktorisasi ini yang memiliki faktor yang sama dan terkecil. Di sini ada 2, maka kita tulis 2, kemudian pangkat yang terkecil. Ini pangkat 1, ini pangkat 4, dan ini pangkat 3. Maka kita ambil 2 pangkat 1. Kemudian dikali, di sini ada 3, tapi di kedua ini tidak ada, maka tidak termasuk. Kemudian 5, kita tuliskan pangkat yang terkecil, ini pangkat 2, dan yang lainnya pangkat 1. Makanya kita ambil 5 pangkat 1. Sekarang tinggal kita kalikan, 2 dikali 5, 10. Oke, selanjutnya KPK. Ingat KPK tadi, semua faktor prima kita kalikan dan pangkat yang terbesar ya. Kita cari semua, berarti kita masukkan semua bilangannya. 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian pangkat yang terbesar, ini pangkat 1, pangkat 4, pangkat 3. Makanya kita ambil pangkat, pangkat 4. Kemudian karena 3-nya 1, maka kita tetap ambil 3. 5 pangkat 2, ini pangkat 1, maka kita ambil 5 pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan, 2 pangkat 4, 16, dikali 3 dikali 5 pangkat 2, 25. Nah, kita kalikan, hasilnya 1200. Oke, jadi kalau KPK tadi semua dan yang terbesar, sedangkan FPB yang sama namun yang terkecil. Sekarang kita coba ke soal cerita. Dalam perkemahan Sabtu Minggu atau persami diikuti oleh 36 siswa kelas 7, 48 siswa kelas 8, dan 60 siswa kelas 9. Untuk lomba baris berbaris, peserta persami akan dibagi menjadi beberapa regu. Setiap regu terdiri atas siswa kelas 7, 8, dan 9. Berapa regu paling banyak yang dapat dibentuk oleh panitia? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan FPB ya, karena dicari berapa regu yang paling banyak, berarti carilah FPB-nya. FPB tadi ketentuannya hanya faktor yang
sama, dan jika ada yang sama, pangkat yang terkecil. Nah, kita lihat di sini ada 36 siswa, kemudian 48 siswa dan 60 siswa. Sekarang kita cari pohon faktornya. 36 itu 2 dikali 18, kemudian 2 dikali 9 dan 3 dikali 3. Ini adalah faktor primanya. Kita buat ke dalam faktorisasi. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya 48 itu mulai dari 2 dikali 24, kemudian 2 dikali 12, dan 2 dikali 6, selanjutnya 2 dikali 3. Oke, ini adalah faktor prima, dan faktorisasinya 2 pangkat 4 dikali 3, dan 60 2 dikali 30, kemudian 2 dikali 15, dan 3 dikali 5. Untuk faktorisasinya berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, selanjutnya kita cari yang sama dan pangkat yang terkecil. Berarti FPB-nya yang sama di sini hanya angka 2 ya. Kemudian angka 3. Oke, kalau kita sudah menemukan yang sama, sekarang kita cari yang pangkat terkecil. 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4, dan ini 2 pangkat 2. Maka yang paling kecil ialah 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 1, maka 3 pangkat 1 ya. Tinggal kita kalikan. 2 pangkat 2, 4 dikali 3. 4 dikali 3, 12. Oke, jadi regu yang paling banyak dapat dibentuk oleh panitia ialah 12 regu. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Yanti berenang di kolam renang setiap 6 hari sekali. Oke, untuk Yanti itu 6 hari sekali. Sedangkan Tina berenang di kolam renang setiap 10 hari sekali. Sedangkan Desi berenang di kolam renang setiap 15 hari sekali. Setelah berapa harikah mereka berenang ke kolam renang bersama-sama lagi? Nah, kita akan menentukan KPK ya, sehingga mereka akan bertemu pada hari yang sama. Jadi ingat KPK tadi, semua faktor kita kalikan dan pangkat yang terbesar. Oke. Kita lihat di sini ada 3 bilangan, yaitu 6, kemudian untuk Tina 10 hari, dan untuk Desi 15 hari. Kita cari dulu pohon faktor dari ketiga bilangan ini. 6 itu 2 dikali 3. Jadi faktorisasinya ialah 2 kali 3. Dan 10 itu 2 dikali 5, maka faktorisasinya ialah 2 kali 5. Dan yang terakhir 15 itu 3 dikali 5, berarti faktorisasinya 3 kali 5. Nah, tadi KPK itu semua bilangan kita kalikan. Artinya untuk mencari KPK nya 2 dikali 3 dikali 5 ya. Dan pangkat yang terbesar, karena kebetulan ini pangkat 1 semua, maka tetap seperti itu ya. 2 dikali 3 dikali 5, 30. Jadi setelah berapa harikah mereka bersama-sama lagi? Yaitu setelah 30 hari. Oke, sampai di sini paham ya. Video selanjutnya kita akan mempelajari bab 2 mengenai himpunan. Ibu akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.